Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah bukit yang selalu diliputi kabut tebal, dikenal sebagai Bukit Angker. Legenda mengatakan bahwa bukit itu merupakan tempat bersemayam roh-roh jahat yang haus akan kehidupan manusia. Suatu malam, seorang pendaki bernama Maya nekat mencoba mendaki Bukit Angker demi memenuhi ambisi petualangannya. Namun, sesampainya di puncak, dia merasakan udara menjadi semakin dingin dan atmosfer menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, Maya mendengar bisikan-bisikan gelap dari arah kabut tebal. Suara itu memanggil namanya dengan suara serak dan menusuk hati. Dalam kepanikannya, Maya berusaha untuk turun dari bukit. Namun jalan yang dia lalui berubah menjadi labirin yang tak berujung. Saat terjebak di dalam kabut yang mencekam, Maya melihat sosok bayangan yang mengejarnya dengan langkah kaki yang tidak manusiawi. Dalam kegelapan malam, Maya berteriak memohon pertolongan, namun suaranya hanya terdengar menggema di antara rerimbunan pepohonan angker. Akankah Maya berhasil melarikan diri dari Bukit Angker tersebut, ataukah dia akan menjadi korban berikutnya yang menghantui puncak itu? Dengan napas tersengal-sengal, Maya terus berlari melewati labirin kabut yang semakin tebal. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti ditonton oleh mata tak kasat mata yang mengintainya dari kegelapan. Saat kelelahan hampir merenggut kesadarannya, Maya melihat sinar samar-samar di kejauhan. Dia memutuskan untuk mengikuti cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar dari mimpi buruk yang dia alami. Setelah beberapa waktu berlalu, Maya akhirnya keluar dari labirin kabut dan kembali ke jalur pendakian. Namun, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana yang mencekam masih terasa kuat meskipun dia telah meninggalkan puncak bukit. Tanpa diduga, Maya mendapati dirinya kembali berada di puncak Bukit Angker. Dalam keputusasaan, dia berlutut di tanah dan memohon ampun kepada siapapun yang mendengar. Tiba-tiba, kabut menyebat, dan Maya melihat sosok bayangan yang mengejutkan. Itu adalah roh penjaga bukit, namun bukanlah roh jahat seperti yang dipikirkan banyak orang. Roh itu memperlihatkan wajah lembut dan menenangkan, serta memberikan petunjuk kepada Maya untuk meninggalkan bukit dengan selamat. Dengan bantuan roh penjaga bukit, Maya akhirnya berhasil kembali ke desa dengan selamat. Dia menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menaklukkan ketakutan, tetapi tentang menerima keberadaannya dan belajar dari pengalamannya. Sejak itu, cerita tentang petualangan Maya di Bukit Angker menjadi legenda yang menginspirasi orang-orang untuk menghargai keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi ketakutan. Setelah kembali ke desa, Maya merasa terinspirasi untuk membagikan pengalaman menakutkan yang dialaminya. Dia menyadari bahwa cerita-cerita itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang ingin mengejar ambisi petualangan mereka sendiri. Maya mulai mengumpulkan penduduk desa untuk bercerita tentang petualangannya di Bukit Angker. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, namun semakin banyak orang yang terpesona oleh kisahnya yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Tak lama kemudian, desa itu menjadi tujuan wisata yang populer bagi para pecinta petualangan dan peneliti paranormal. Setiap orang yang datang ke desa itu pasti ingin mendengar langsung kisah dari mulut Maya sendiri. Namun, yang paling penting, kisah Maya mengubah persepsi orang-orang terhadap Bukit Angker. Daripada melihatnya sebagai tempat yang angker dan menakutkan, mereka mulai melihatnya sebagai tempat yang syarat dengan keindahan alam dan spiritualitas yang dalam. Maya, dengan demikian, tidak hanya menjadi pahlawan dalam cerita-cerita desa, tetapi juga menjadi pelopor dalam memecahkan stereotip dan menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang keberanian, ketakutan, dan keajaiban alam. Namun, di balik sorotan positif yang diterima oleh Maya, ada satu rahasia yang dia simpan sendiri. Setiap malam sejak petualangannya di Bukit Angker, dia terbangun dengan mimpi buruk yang menghantui. Dalam mimpi itu, dia terdengar suara bisikan gelap dan merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitarnya. Meskipun dia mencoba melupakan pengalaman itu, tapi setiap kali dia memejamkan mata, ingatannya kembali membawa dia ke puncak bukit yang angker itu. Maya mulai merasa khawatir bahwa dia mungkin telah membuka pintu ke dunia yang lebih gelap dan berbahaya. Dia merenungkan, apakah ada cara untuk mengakhiri mimpi buruk itu dan membebaskan dirinya dari bayang-bayang Bukit Angker yang menghantuinya.
Dalam pencariannya untuk menemukan jawaban, Maya memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke Bukit Angker, kali ini dengan tujuan untuk menemukan kedamaian dan jawaban atas rahasia yang menghantuinya. Tetapi apa yang akan Maya temukan di puncak bukit kali ini? Dan apakah dia akan berhasil membebaskan dirinya dari mimpi buruk yang menghantui? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Dengan tekad yang bulat, Maya mempersiapkan diri untuk perjalanan kembali ke Bukit Angker. Dia membawa dengan dia sebuah kalung warisan neneknya yang katanya memiliki kekuatan untuk melindungi pemakainya dari energi negatif. Saat Maya mendaki kembali Bukit Angker, dia merasakan adrenalinnya meningkat dan ingatannya tentang petualangan sebelumnya menjadi semakin jelas. Namun, kali ini, dia merasa lebih siap menghadapi apapun yang menunggunya. Sesampainya di puncak bukit, Maya merenung sejenak di bawah cahaya remang-remang bulan yang bersinar di antara awan tebal. Dia membuka kalung neneknya dan membiarkan energi positifnya meresapi dirinya. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut yang mengatakan padanya untuk membebaskan dirinya dari beban yang dia bawa. Maya menyadari bahwa keberanian sejati bukanlah tentang menghadapi ketakutan dengan kekerasan, tetapi tentang menerima dan melepaskan diri dari ketakutan itu sendiri. Dengan pikiran yang tenang dan hati yang penuh dengan keberanian, Maya melemparkan kalung warisan neneknya ke dalam angin malam. Saat kalung itu menghilang di antara kabut, Maya merasakan beban di pundaknya terangkat. Malam itu, Maya tidur dengan damai untuk pertama kalinya sejak petualangannya di Bukit Angker. Dia tahu bahwa walaupun mungkin ada rahasia yang tetap tersembunyi di puncak bukit itu, dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dari situlah, kisah petualangan Maya di Bukit Angker tidak lagi hanya menjadi cerita tentang ketakutan dan misteri, tetapi juga tentang keberanian, penerimaan, dan kekuatan untuk melepaskan diri dari bayangan masa lalu. Setelah melepaskan beban yang menghantui selama ini, Maya merasa seperti ada beban besar yang terangkat dari bahunya. Dia kembali ke desa dengan hati yang lega dan pikiran yang jernih. Ketika dia tiba di desa, penduduk setempat menyambutnya dengan hangat. Mereka melihat perubahan dalam Maya, tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya. Maya telah menemukan kedamaian yang sejati, dan itu tercermin dalam aura positif yang memancarinya. Sejak saat itu, Maya menjadi sosok yang memberikan inspirasi bagi banyak orang di desa. Dia mengajarkan tentang pentingnya menerima diri sendiri, melepaskan beban masa lalu, dan menghadapi ketakutan dengan keberanian dan ketenangan. Maya juga memutuskan untuk membagikan kalung warisan neneknya kepada penduduk desa sebagai simbol kekuatan dan perlindungan dari energi negatif. Kalung itu menjadi lambang persatuan dan keberanian bagi mereka semua. Dari situlah, desa itu berkembang menjadi tempat yang dipenuhi dengan kedamaian, keberanian, dan kebijaksanaan. Cerita tentang petualangan Maya di Bukit Angker tetap hidup dalam ingatan mereka, tetapi sekarang lebih dari sekadar kisah horor. Itu adalah kisah tentang pertumbuhan pribadi, penerimaan, dan kekuatan untuk mengatasi rintangan. Dan dari waktu ke waktu, ketika malam turun dan kabut tebal menggulung puncak bukit, penduduk desa masih memandang ke arah Bukit Angker dengan rasa hormat dan penghormatan, mengingat kisah yang telah mengubah hidup mereka untuk selamanya. Walaupun telah melewati banyak rintangan dan perjalanan yang menakutkan, Maya merasa bahwa petualangannya di Bukit Angker belum sepenuhnya selesai. Ada sesuatu yang masih menggelitik di dalam dirinya, sebuah keinginan untuk menemukan jawaban atas misteri yang masih tersembunyi di puncak bukit itu. Dengan tekad yang baru ditemukan, Maya memutuskan untuk kembali ke Bukit Angker, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas, menemukan sumber kegelisahan dan ketakutannya, serta mengungkapkan rahasia yang selama ini telah menghantuinya. Dia melakukan perjalanan ke puncak bukit dengan hati yang penuh dengan ketenangan dan pikiran yang terbuka. Saat dia mendaki, dia merenungkan petualangannya yang lalu, mengingat setiap detik yang telah membentuknya menjadi orang yang dia adalah sekarang. Sesampainya di puncak, Maya merasa energi yang berbeda di sekelilingnya. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia merasa disambut dengan hangat oleh kehadiran itu. Dengan langkah mantap, Maya mendekati sebuah batu besar di tengah puncak bukit. Batu itu terasa seperti menariknya, seolah-olah menyimpan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya.
Saat Maya menyentuh batu itu, kilatan cahaya terang menyilaukan matanya. Dia tersentak kaget, tetapi tidak menarik tangannya. Dia merasa sebuah kebenaran besar akan segera terungkap. Dan pada saat itu, dalam cahaya yang terang, semua rahasia Bukit Angker terbuka untuknya. Maya menemukan jawaban atas ketakutannya, dan dia menyadari bahwa keberanian sejati adalah tentang menghadapi rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya sendiri. Dengan pengetahuan yang baru ditemukannya, Maya kembali ke desa dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih. Dia tahu bahwa petualangannya di Bukit Angker mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan pribadinya baru saja dimulai. Dan begitulah, kisah petualangan Maya di Bukit Angker tidak hanya menjadi legenda di desa itu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang berjuang dengan ketakutan dan rahasia dalam hidup mereka sendiri. Dengan kepala tegak dan hati yang penuh dengan kedamaian, Maya menghadapi hari-harinya di desa dengan semangat yang baru. Dia menjadi teladan bagi penduduk desa dalam mengejar keberanian dan kebijaksanaan dalam menghadapi rintangan hidup. Setiap malam, penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun untuk mendengarkan cerita-cerita dari petualangan Maya di Bukit Angker. Kisahnya tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sumber inspirasi bagi mereka yang berani mengejar impian mereka sendiri. Maya juga mulai melatih generasi muda desa tentang pentingnya keberanian, kejujuran, dan kedermawanan. Dia membuka sekolah petualangan, tempat anak-anak dan remaja dapat belajar keterampilan bertahan hidup, navigasi, dan penghormatan terhadap alam. Dengan bimbingan dan dorongan dari Maya, para penduduk desa mulai menjelajahi dunia di luar desa mereka dengan mata yang terbuka dan hati yang berani. Mereka menemukan keajaiban dan keindahan yang baru, serta menghadapi rintangan dengan sikap yang pantang menyerah. Saat waktu berlalu, desa itu berkembang menjadi komunitas yang kuat dan bersemangat. Mereka belajar dari pengalaman Maya bahwa keberanian bukanlah tentang menghindari ketakutan, tetapi tentang menghadapinya dengan kepala tegak dan hati terbuka. Dan meskipun cerita petualangan Maya di Bukit Angker tetap menjadi legenda yang dikenang, warisan yang lebih besar yang dia tinggalkan adalah inspirasi dan keberanian yang telah dia tanamkan dalam hati setiap penduduk desa. Dengan itu, desa itu menjadi bukti bahwa keberanian sejati dapat mengubah takdir dan menginspirasi perubahan yang positif dalam hidup orang-orang. Tetapi di tengah kedamaian yang ditemukan di desa, ada satu misteri yang tetap menggelitik pikiran Maya. Meskipun dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan membantu orang lain menemukan keberanian mereka, masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang asal-usul Bukit Angker itu sendiri. Maya merasa panggilan yang kuat untuk kembali ke puncak bukit dan menjelajahi rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. Dia tahu bahwa jawaban-jawaban yang dia cari mungkin terletak di sana, menunggu untuk diungkapkan. Dengan hati yang berdebar-debar, Maya mempersiapkan dirinya untuk petualangan baru ke Bukit Angker. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memecahkan misteri, tetapi juga tentang memahami lebih dalam tentang hubungan antara alam dan manusia, serta peran yang dimainkan oleh energi spiritual di dalamnya. Saat Maya mendaki kembali ke puncak bukit, dia merasa getaran yang berbeda di sekelilingnya. Alam memberi isyarat padanya bahwa dia telah memasuki wilayah yang sakral, tempat di mana rahasia-rahasia kuno bersemayam. Dengan hati yang penuh dengan rasa hormat dan pikiran yang terbuka, Maya mengeksplorasi setiap sudut puncak bukit. Dia membiarkan intuisinya memandunya, membuka jalan ke dalam misteri yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, di sebuah gua tersembunyi di bawah puncak bukit, Maya menemukan sesuatu yang menggemparkan. Sebuah prasasti kuno yang memberikan petunjuk tentang asal-usul Bukit Angker dan kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Namun, sebelum Maya bisa memahami sepenuhnya makna prasasti itu, dia mendengar suara gemuruh yang mengguncang tanah di bawah kakinya. Tanpa diduga, sebuah portal energi terbuka di hadapannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa ragu, Maya melangkah ke dalam portal itu, siap untuk mengungkap rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Tetapi apa yang menantinya di balik portal itu, bahkan Maya tidak bisa membayangkan. Tetapi di tengah kedamaian yang ditemukan di desa, ada satu misteri yang tetap menggelitik pikiran Maya, meskipun dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya
sendiri dan membantu orang lain menemukan keberanian mereka. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang asal-usul Bukit Angker itu sendiri. Maya merasa panggilan yang kuat untuk kembali ke puncak bukit dan menjelajahi rahasia yang masih tersembunyi di dalamnya. Dia tahu bahwa jawaban-jawaban yang dia cari mungkin terletak di sana, menunggu untuk diungkapkan. Dengan hati yang berdebar-debar, Maya mempersiapkan dirinya untuk petualangan baru ke Bukit Angker. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang memecahkan misteri, tetapi juga tentang memahami lebih dalam tentang hubungan antara alam dan manusia, serta peran yang dimainkan oleh energi spiritual di dalamnya. Saat Maya mendaki kembali ke puncak bukit, dia merasa getaran yang berbeda di sekelilingnya. Alam memberi isyarat padanya bahwa dia telah memasuki wilayah yang sakral, tempat di mana rahasia-rahasia kuno bersemayam. Dengan hati yang penuh dengan rasa hormat dan pikiran yang terbuka, Maya mengeksplorasi setiap sudut puncak bukit. Dia membiarkan intuisinya memandunya, membuka jalan ke dalam misteri yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, di sebuah gua tersembunyi di bawah puncak bukit, Maya menemukan sesuatu yang menggemparkan. Sebuah prasasti kuno yang memberikan petunjuk tentang asal-usul Bukit Angker dan kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Namun, sebelum Maya bisa memahami sepenuhnya makna prasasti itu, dia mendengar suara gemuruh yang mengguncang tanah di bawah kakinya. Tanpa diduga, sebuah portal energi terbuka di hadapannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tanpa ragu, Maya melangkah ke dalam portal itu, siap untuk mengungkap rahasia yang telah disembunyikan selama berabad-abad. Tetapi apa yang menantinya di balik portal itu, bahkan Maya tidak bisa membayangkan. Saat Maya melangkah ke dalam portal energi yang menyilaukan, dia merasakan dirinya terseret ke dalam aliran waktu dan ruang yang tak terduga. Cahaya yang menyilaukan memenuhi pikirannya, dan dia merasa seperti tenggelam dalam lautan energi yang mengalir dengan kekuatan misterius. Ketika cahaya mulai mereda, Maya menemukan dirinya berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda dari Bukit Angker yang dulu ia kenal. Dia berada di sebuah dunia paralel yang penuh dengan keajaiban dan misteri, tempat alam dan energi spiritual bersatu dalam harmoni yang luar biasa. Dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi dan langit yang berwarna-warni, Maya merasa terpesona oleh keindahan alam yang tak tergambarkan. Namun, di tengah keindahan itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah bangunan kuno yang menjulang tinggi di kejauhan. Dengan langkah hati-hati, Maya mendekati bangunan tersebut, merasa dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ketika dia mendekati pintu gerbang, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengundangnya untuk memasuki dunia yang baru. Di dalam bangunan itu, Maya menemukan sebuah ruangan yang dihiasi dengan ukiran-ukiran kuno dan artefak-artefak magis. Di tengah ruangan, ada sebuah altar yang bercahaya dengan cahaya yang lembut, memancarkan aura kekuatan dan kebijaksanaan. Maya merasa bahwa inilah tempat yang dia cari. Dia merasa panggilan yang kuat untuk mendekati altar itu, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan energi yang memenuhi dirinya dengan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan perannya di dalamnya. Dalam momen yang magis itu, Maya menyadari bahwa Bukit Angker bukan hanya tempat yang angker dan menakutkan, tetapi juga merupakan pusat energi spiritual yang kuat dan tempat di mana kekuatan alam dan manusia saling bersatu. Dengan pengetahuan yang baru ditemukannya, Maya kembali ke desa dengan hati yang penuh dengan kedamaian dan pikiran yang diberkati dengan kebijaksanaan. Dia tahu bahwa petualangannya di Bukit Angker mungkin telah berakhir, tetapi penemuan-penemuan baru yang dia temukan akan membimbingnya dalam perjalanan kehidupannya yang baru. Dan dari situlah, cerita petualangan Maya di Bukit Angker tidak hanya menjadi kisah tentang ketakutan dan misteri, tetapi juga tentang pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan peran manusia di dalamnya. Dan setiap kali malam turun dan kabut menyelimuti puncak bukit, penduduk desa akan selalu mengingat kisah petualangan Maya dengan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam. Ketika Maya kembali ke desa dengan pengetahuan yang baru dan hati yang dipenuhi dengan kedamaian, penduduk desa menyambutnya dengan sukacita dan kekaguman. Mereka bisa melihat perubahan yang telah terjadi dalam Maya, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Maya mulai berbagi pengetahuannya dengan penduduk desa, memberikan ceramah tentang alam semesta, energi spiritual, dan kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang. Dia membantu mereka memahami bahwa keberanian sejati tidak hanya
hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang memahami dan merangkul energi-energi yang ada di sekitar mereka. Dengan bimbingan dan inspirasi dari Maya, penduduk desa mulai membuka mata mereka terhadap keajaiban dan keindahan yang ada di sekitar mereka. Mereka belajar untuk menghormati alam dan merawatnya dengan lebih baik, serta mengembangkan kedekatan yang lebih dalam dengan energi spiritual yang ada di dalam diri mereka. Seiring waktu berlalu, desa itu berkembang menjadi komunitas yang lebih kuat dan harmonis. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan alam dan energi spiritual, menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah mereka peroleh dari Maya untuk membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan meskipun petualangan Maya di Bukit Angker mungkin telah berakhir, warisan yang dia tinggalkan akan terus hidup dalam ingatan dan hati penduduk desa. Mereka akan selalu mengingat kisah petualangan Maya dengan rasa hormat dan penghormatan yang mendalam. Dan mereka akan terus menghargai pelajaran dan inspirasi yang telah dia berikan kepada mereka. Dengan itu, cerita petualangan Maya di Bukit Angker tidak hanya menjadi kisah tentang satu petualangan individu, tetapi juga tentang kekuatan komunitas, persahabatan, dan kebijaksanaan yang dapat mengubah dunia di sekitarnya. Dan setiap kali malam turun dan kabut menyelimuti puncak bukit, bayangan Maya akan selalu hadir di dalam hati dan pikiran penduduk desa, mengingatkan mereka akan keberanian, kebijaksanaan, dan keajaiban yang ada di dunia di sekitar mereka. Meskipun petualangan Maya di Bukit Angker telah berakhir, namun cerita dan pengaruhnya terus hidup dalam hati dan pikiran penduduk desa. Setiap kali mereka menghadapi rintangan atau ketakutan, mereka teringat akan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ditunjukkan oleh Maya. Maya sendiri menjalani kehidupan yang penuh makna setelah petualangannya di Bukit Angker. Dia menjadi mentor dan pembimbing bagi mereka yang mencari petualangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri mereka sendiri. Dengan penuh semangat, Maya membuka sekolah petualangan di desa, tempat anak-anak dan remaja dapat belajar tentang keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan. Dia juga mengajarkan mereka pentingnya menjaga alam dan menjalin kedekatan dengan energi spiritual di sekitar mereka. Dengan bantuan Maya, penduduk desa mulai menjelajahi dunia di luar desa mereka dengan mata yang terbuka dan hati yang berani. Mereka menemukan keajaiban dan keindahan yang baru, serta menghadapi rintangan dengan sikap yang pantang menyerah. Dan meskipun petualangan Maya di Bukit Angker mungkin telah berakhir, warisan yang dia tinggalkan akan terus hidup dalam ingatan dan hati penduduk desa. Mereka akan selalu mengingat kisah petualangan Maya dengan rasa hormat dan penghormatan yang mendalam, dan mereka akan terus menghargai pelajaran dan inspirasi yang telah dia berikan kepada mereka. Dengan itu, cerita petualangan Maya di Bukit Angker tidak hanya menjadi kisah tentang satu petualangan individu, tetapi juga tentang kekuatan komunitas, persahabatan, dan kebijaksanaan yang dapat mengubah dunia di sekitarnya. Dan setiap kali malam turun dan kabut menyelimuti puncak bukit, bayangan Maya akan selalu hadir di dalam hati dan pikiran penduduk desa, mengingatkan mereka akan keberanian, kebijaksanaan, dan keajaiban yang ada di dunia di sekitar mereka. Dengan berakhirnya petualangan besar Maya di Bukit Angker, desa tersebut mengalami periode transformasi yang luar biasa. Warisan dari kisah petualangan Maya menjadi semacam semangat yang mendorong mereka untuk mengubah hidup mereka dan komunitas mereka. Penduduk desa terinspirasi untuk mengembangkan sumber daya alam mereka dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka mulai memanfaatkan kebijaksanaan yang mereka peroleh dari Maya untuk meningkatkan pertanian dan produksi lokal, memperkuat kedekatan mereka dengan alam. Selain itu, Maya juga memperkenalkan konsep pertukaran pengetahuan antara desa mereka dan desa-desa lain di sekitarnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling belajar dan berkembang, menciptakan jaringan solidaritas yang kuat di antara komunitas-komunitas tersebut. Selama bertahun-tahun, desa itu berkembang menjadi model keberlanjutan dan harmoni dengan alamnya. Mereka berhasil mengubah tanah gersang menjadi ladang yang subur, menjaga keanekaragaman hayati, dan memelihara lingkungan alam yang sehat bagi generasi mendatang. Tetapi warisan Maya bukan hanya tentang transformasi fisik desa, tetapi juga tentang transformasi spiritual dan budaya. Cerita-cerita tentang keberanian dan kebijaksanaan yang dia tinggalkan menjadi bagian dari identitas mereka, mengilhami mereka untuk hidup dengan martabat, toleransi,
dan pemahaman. Saat malam turun dan api unggun menyala di desa, penduduk desa berkumpul untuk merayakan warisan Maya. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang petualangannya dengan penuh kekaguman, menghormatinya sebagai pahlawan yang telah mengubah takdir mereka. Dengan itu, cerita petualangan Maya di Bukit Angker tidak hanya menjadi kisah tentang satu petualangan individu, tetapi juga tentang kekuatan komunitas, tekad untuk berubah, dan kekuatan inspirasi yang mampu mengubah dunia. Dan setiap kali mereka menatap puncak bukit yang angker, mereka akan selalu mengingat kisah petualangan Maya dengan rasa hormat dan kekaguman yang tak terlupakan.